Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara. NIM saya 03200. Saya dari prodi PGSD kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menurut Forbin Fogarty 1991 terdapat 10 model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. 1. Model penggalan. Model penggalan. 1. Model penggalan. Model penggalan atau model fragmen, yaitu model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran atau model tradisional yang memisahkan secara diskrit masing-masing mata pelajaran. Menurut Padmono dalam bukunya Pembelajaran Terpadu melalui Kurikulum Terpadu dalam satu disiplin ilmu mengatakan bahwa pembelajaran terpadu melalui kurikulum terpadu fragmented terjadi jika seorang guru memiliki keinginan agar siswa setelah menempuh pembelajaran satu kurun waktu tertentu memiliki kemampuan atau kecakapan tertentu. 2. Model connected atau model terhubung, yaitu dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antara topik dan dengan topik dan konsep dengan konsep dan salah satu mata pelajaran. Keuntungan yang diperoleh dalam model konten ini adalah adanya hubungan antara ide-ide dalam satu mata pelajaran. Anak akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan, dan siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, perbaiki, dan menganalisis gagasan secara bertahap. Yang ketiga, model tersaran. Model tersaran yaitu model pembelajaran terpadu yang merupakan pengintegrasian kurikulum dalam satu disiplin ilmu dengan memfokuskan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh guru kepada siswa dalam satu unit pembelajaran untuk capaian materi pelajaran. Kelebihan model ini yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu dan guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Yang keempat, model terurut. Model terurut yaitu model pembelajaran di mana saat guru mengajarkan suatu mata pelajaran, guru dapat menyusun kembali topik mata pelajaran lain dalam urutan pengajaran itu dalam topik yang sama atau 5. Model terbagi. Model terbagi yaitu suatu model pembelajaran terpadu di mana pengembangan disiplin ilmu yang memayungi kurikulum silang. Kelebihannya yaitu lebih mudah dalam menggunakannya sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu. Yang keenam, model jaring laba-laba yaitu merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Contoh dari penggunaan pembelajaran model ini adalah siswa dan guru menentukan tema, misalnya air, maka guru-guru mata pelajaran dapat mengajarkan tema air itu ke dalam sub-tema, misalnya siklus air, kincir angin, air waduk, air sungai, bisnis air dari PDAM yang tergabung dalam mata pelajaran matematika, IPS, IPA, dan bahasa. Keuntungan pendekatan jaring laba-laba untuk mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik perhatian paling besar. Faktor motivasi siswa juga dapat berkembang karena adanya pemilihan tema yang sulit memilih tema yang didasarkan pada minat siswa. Yang ketujuh, model pasang benang. Model pasang benang yaitu model pembelajaran yang memfokuskan
pada mata kurikulum yang menggantikan atau yang berpotong dengan inti materi subjek. Keuntungan dari model ini antara lain konsep berputar sekitar kurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Materi untuk tiap mata pembelajaran tetap murni dan siswa dapat belajar sebagaimana seharusnya. Belajar di masa yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Yang kedelapan, model integrasi, yaitu pembelajaran yang menghubungkan bidang studi dengan cara menemukan keterampilan konsep dan sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi. Keuntungan dari model ini yaitu siswa saling mengaitkan, saling menghubungkan di antara macam-macam bagian dari mata pelajaran. Yang kesembilan, model integrasi. Model integrasi atau model terbenam, yaitu pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Kelebihan dari model ini adalah setiap siswa mempunyai ketertarikan mata pelajaran yang berbeda, maka secara tidak langsung siswa yang lain akan belajar dari siswa lainnya. Model yang ke-10, model jaringan. Model jaringan yaitu model pembelajaran yang berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan atau lainnya sehubung dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Kelebihan dari model ini adalah siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit sasarannya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.